Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un, kami perwakilan dari tim PKMKC Universitas Lampung dengan saya, Rahmat Bayu Setiawan sebagai ketua tim, didampingi oleh dua rekan saya, yaitu Panji Adi Pradana dan Muhammad Abdul Fattah, dengan dosen pembimbing Bapak Khairuddin ST MSc, PhD. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Salah satu sumber energi yang melimpah tersebut adalah dari sumber biomasa, yang kapasitasnya tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan dapat dimaksimalkan menjadi sumber energi alternatif dan sumber energi sekunder di samping sumber energi dari PLN. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2019, menyebutkan bahwasannya rasio elektrifikasi di beberapa daerah 3T mencapai 73%. Sebagai contoh di daerah Nusa Tenggara, di mana hal ini masih jauh dari kata cukup sehingga perlu adanya energi tambahan dalam memenuhi kebutuhan terhadap energi listrik di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN. Temuan energi terbarukan juga selaras dengan tujuan Sustainable Development Goals 2030 yang menitikberatkan pada energi bersih terbarukan dan sejalan dengan proyek 35.000 MW untuk melistriki wilayah Indonesia. Maka dari itu, kami sebagai Agent of Change in Green Energy Era dengan bangga mempersembahkan suatu karya yang berjudul Portable Generator Thermoelectric Thermonitoring IoT sebagai pembangkit listrik termal di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Perancangan prototipe ini diawali dengan membuat desain pada bagian ruang pembakaran atau combustion, dan filter dari sisa pembakaran briket ataupun pellet terbuat dari aluminium. Kemudian dilanjutkan dengan membuat penutup dan pembuka pada bagian tempat masuknya briket ataupun pelet tersebut. Lalu dibuat bagian wadah tempat penyangga briket sebelum dimasukkan dalam ruang pembakaran. Selanjutnya melakukan pembuatan desain pada bagian cerbong asap pembuangan panas keluar dari alat ini. Lalu melakukan pembuatan peltier sebanyak 14 buah peltier TEC 112706 dengan dihubungkan secara seri. Pada bagian atas peltier ditambahkan heatsink yang berguna untuk mempercepat pelepasan kalor dari sisi panas ataupun heat ke sisi dingin ataupun cold. Lalu ditambahkan wadah air yang berfungsi menjaga suhu heatsink lebih menurun. Lalu membuat 4 penyangga pada masing-masing sudut prototipe. Setelah itu ditambahkan kayu penutup dari pohon ara yang karakteristiknya menurunkan suhu di lingkungan sekitarnya, ataupun kayu sejenis dengan karakteristik yang sama, hingga membuat pemrograman IoT sebagai kontrol dan monitoring data parameter baik tegangan, arus maupun daya yang dihasilkan, yang dipantau secara real time. Dan akhir dari perancangan ini yaitu dengan membuat output beban berupa lampu. Pada bagian ini diperlihatkan ketika briket dimasukkan dalam ruang pembakaran sehingga panas tersebut menghasilkan muatan elektron yang bergerak hingga menghasilkan tegangan yang diinginkan. Pada bagian ini menunjukkan proses pembakaran briket dalam combustion sehingga panas yang dihasilkan mengakibatkan elektron bergerak pada bagian PN-PN material dari peltier, dan gradien suhu yang tinggi semakin besar seiring lamanya proses pembakaran. Dapat dilihat aliran elektron tersebut dari satu peltier ke peltier yang lain, hingga hasil energi yang mengalir akan dikontrol dan diteruskan ke IoT, hingga IoT membaca parameter data yang dihasilkan, dan pada waktu yang bersamaan beban lampu akan menyala dan baterai charger akan terisi. Kesimpulan yang dapat diambil yang pertama yaitu berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan, disimpulkan bahwa prototipe portable generator thermoelektrik dapat menjadi solusi dari ketersediaan energi listrik di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, menggunakan desain 3D yaitu menggunakan Inventor, dan hasil simulasi menggunakan MATLAB dan ANSYS.
Kedua, pengimplementasian pembangkit listrik termal dengan sumber energi biomasa telah tersedia di alam dan jumlahnya sangat melimpah. Dan kesimpulan terakhir yaitu gradien suhu yang optimal diperoleh melalui simulasi MATLAB dan simulasi terhadap material menggunakan ANSYS, sehingga energi yang dihasilkan untuk mencapai hasil terbaik dari daya outputnya dengan daya minimum sebesar 6,215 watt selama 2 menit dan daya maksimum sebesar 19,932 watt selama 8 menit. Mari mewujudkan Indonesia Mandiri Energi. Salam EBT, Renewable Energy for Future Life.